diridhoi oleh Allah, jalan yang lurus. Tapi awalnya kita minta pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita benar-benar sepi, lemah hidup di dunia ini, lemah hidup di dunia ini. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan penyejuk mata, penghibur hati kita, itu ketenangan, sumber segala ketenangan itu dalam sholat. Sekiranya semakin perhatian seorang hamba dengan sholat, maka semakin tenang dia punya hidup. Semakin bagus sholatnya, semakin baik kehidupannya. Makanya kalau ada yang merasa gundah, merasa galau, merasa banyak masalah, jangan kemana-mana, terlebih dahulu kita tumpukan diri kita dalam sholat, terbagus di sholat kita. Makanya sebagian banyak besar daripada ulama katakan, aslih sholatak aslahallahu hayatak. Perbagusi sholatmu, niscaya Allah akan perbagusi kehidupanmu. Dikarenakan apa? Sholat merupakan sila. Sholat merupakan koneksi hubungan seorang hamba dengan Allah. Sekiranya dia bagus di hubungan dia sama Allah, maka Allah bagusi kehidupan dunia. Allah yang punya dunia, Allah yang mempunyai akhirat. Allah punya bumi, Allah punya lah. Semuanya milik Allah. Milik Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah itu disebutkan Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam yang dinamakan alam apa dia? Bumi, langit, dunia, akhirat, segala macam rezeki, segala macam kehidupan itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Bahkan hari kiamat, Maliki Yaumiddin, apa yang raja hari kiamat? Apa ya? Ketika kita pahami Al-Fatihah itu luar biasa, seluruh menunjukkan apa yang dibahas oleh pengarang. Bahwa seluruhnya yang kita kerjakan itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Sehingga ketika kita benar-benar sudah yakin, bukan hanya sebatas lisan, dan masuk dalam akidah, masuk dalam kepercayaan kita bahwa apa yang terjadi di dunia ini, baik atau buruknya, itu seluruhnya adalah dari Allah. Jadi kita akan menjadi orang yang paling nyaman hidup di dunia. Namun keadaan yang baik kita bersyukur. Namun keadaan yang buruk kita sabar. Makanya kata Nabi, ajaban li amrin mukmin. Sangat kagum aku dengan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kenapa bagus kalau orang yang beriman itu? Inna amrohu kullahu khair. Seluruh gawean keadaan orang yang beriman itu baik kalau. Mana baik kalau in asobatku sarra syakar. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, dan dengan bersyukur itu baik bagi dia, dapat pahala besar. Wa in asobatku darra sobat. Kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak menyamankan dia bersabar, juga baik bagi dia, dapat pahala bagi dia. Atau muamalat dengan kita, siapa itu? Keluarga atau tetangga atau masyarakat atau sahabat, dia baik, masya Allah, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Allah kasih kepada kita orang-orang yang ada di sekeliling kita baik. Tapi nyatanya kita di dunia ini lain rupa, lain watak. Ada baik, kita bersyukur dengan keberadaan mereka. Ada juga yang jahat, yang buruk. Nah, mana? Kalau kita yang baik bisa kita tanggapi. Tapi kalau yang buruk, kalau orang tidak tahu hikmahnya, cepat dia meledak. Dia jahatnya sama aku, sudah kalau saya itu aku pesankan dengan keturunan aku, tidak usah baikkan semoga. Tapi kalau kita ngerti hikmahnya, kita akan bersyukur kepada Allah dengan ngomong yang Isa'ah, yang dia melakukan sebuah kejahatan terhadap kita, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Coba bersyukur.
hikmah dari Allah. Ngirim dia, ngutus dia untuk aku melatih sabar. Dengan sabar aku dapat kemuliaan masuk surga tanpa hisab kalau aku maafkan dia. Banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi, seorang Rasul tidak terlepas dengan keadaan seperti ini. Dan itu juga berlaku pada seluruh para nabi, dan itu juga berlaku kepada seluruh para wali, itu juga berlaku kepada seluruh manusia. Tak kata dunia ini manusia itu dari dia lahir sampai meninggal kalau Allah bilang dia mustahil atau senang terus dalam makhluk itu cerita. Tapi kita temukan sebagai hikmah, pokoknya sudah ketentuan dari Allah, ada baik, ada buruk, ada lemak, ada tidak lemak, ada manis, ada pahit, bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berpasang-pasang, bukan manusia yang berpasang-pasang, bahkan keadaan, bahkan rasa, bahkan situasi berpasang-pasang. Nah, seluruhnya akan memberikan hikmah kepada kita kalau kita ngerti. Dan ketika kita ngerti, baca nanggepinya. Kalau kita ngerti, insya Allah baca nanggepinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam sejarah-sejarah beliau. Nah, dengan inilah sangat perlu kita sebagai umat Islam untuk mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW agar baca kita contoh. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Nabi itu ada suri teladan yang baik. Nah, jadi kalau kita mengkaji sudah, insya Allah baca kita ambil pelajaran dari sejarah Nabi, so kita contoh. Nah, kita di dalam masyarakat awam, siapa yang tiap hari bisa mengkaji? Ini minim ya. Itulah perlunya yang namanya perayaan-perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gunanya kenapa kadang-kadang bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid, bulan Isra Mi'raj Rajab kita memperingati Isra Mi'raj, bulan Ramadan kita memperingati Nuzul Quran. Seluruhnya berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tahu, paling tidak kita baca, kita dengar cak mano tuntunan dari beliau ketika kaya miskin, ketika beliau lemah, ketika beliau sehat, ketika beliau sakit, ketika beliau perjalanan, ketika beliau berada dalam rumah tangganya dan lain sebagainya. Nah, seluruhnya akan bermanfaat bagi kita dengan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkhususnya di dalam cak mano nanggepi keadaan, harus berhadapan dengan wong yang sayang dengan kita dan berhadapan dengan orang yang jahat sama kita. Sayang dengan kita, masya Allah, bersyukur kepada Allah. Allah kirimkan orang ini kepada kita untuk membantu kita. Cara tanggapannya, kita terima kasih karena siapa yang tidak terima kasih sama manusia, sama dia tidak berterima kasih sama Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mencukup. Nah, sekarang cak mano kalau menghadapi orang jahat sama kita, balik lagi gitu. Jangan kita kecil hati. Wallahi, itu dunia injak aku cobaan beratnya. Artinya betul. Allah menunjuk cobaan pasti tidak lebih dari batas kemampuan kita. Nah, ketika Allah memberikan orang yang jahat, yang cerobohan, yang dia tidak bagus perlakuan akhlak sama kita, maka jadikan itu, oh ini kiriman dari Allah supaya aku dapat keutamaan pahala besar. Ya, semakin dia tekan kita dengan keberadaan orang jahat itu, semakin kita insya Allah seperti benda ketika dia ditekan di air, maka akan semakin kuat dia akan meloncat. Akan semakin kuat dia akan ke atasnya. Itulah Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Ketika kapan pergi ke Taif? Ketika pamannya meninggal, istrinya Siti Khadijah meninggal.
lagi sedihnya, lagi sedih luar biasa. Dikatakan di dalam sejarah itu Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun ke-11 kurang lebih dari kenabian. Beliau diundang oleh penduduk Taif, diundang untuk apa? Untuk ditolong. Wahai Muhammad, engkau kesinilah, kami akan menolongmu. Sudah, beliau berangkat sama situ, anak angkatnya yang bernama Sayyidina Zaid bin Haritha. Pergi ke Taif bukan sambutan, ternyata yang didapati oleh beliau lemparan, dibabiti oleh budak-budak kecil, oleh orang gila dengan apa? Dengan batu, dengan batu. Sehingga bukan sekali dua kali, dari dari tempat kota Yo sampai pinggiran, hampir nak keluar dari kota Taif tersebut. Waktu kami umroh kemarin, kami ajak jamaah-jamaah ke kota Taif, nengok langsung di mana tempatnya Nabi Muhammad SAW ketika dibabit, dan di mana tempat Nabi SAW ketika bersandar. Kemudian ada hamba sahaya yang bernama Hadas ngejok kurma, kemudian dia dengar Nabi baca Bismillah, dia tahu dari mana kau ucap, dari Yunus bin Matta, sama yang mengutus aku seperti yang mengutus Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Ternyata dari sana juga, dari Taif juga. Langsung dia masuk Islam ketika mengetahui Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, masuk Islam atas itu. Yang kemudian Nabi SAW berdakwah, kemudian keturunan orang Taif itu membangun masjid sampai sekarang ada, namanya Masjid Adas, tempat yang dimana Nabi Muhammad dapat kurma. Kemudian Nabi Muhammad jalan, didatangi oleh malaikat Jibril sama malaikat gunung. Kemudian malaikat Jibril ngomong, wahai Nabi Muhammad, ini malaikat gunung datang minta izin untuk ngancurkan kota Taif dengan menumpukan dua gunung, dua bukit. Nabi Muhammad ngomong, dah, tapi aku pengen mereka dikasih hidayah atau anak keturunannya kakek keluar orang-orang yang menyembah kepada Allah. Perjalanan yang luar biasa, ternyata bukan sambutan tapi malah lemparan. Tapi jangan Nabi Muhammad sabar, dan dari kesabaran itu berbuah luar biasa sekali. Sekarang ramai dari seluruh dunia menziarahi tempat tersebut, walaupun ditutup sekarang. Bangunan-bangunan lama yang tidak terus, tapi dipajar, tak boleh masuk. Kita juga perjalanan ke Mekah, kita pakai mobil, pakai bis saya 2 jam. Cak mana kita bayar ya Allah, Nabi Muhammad dulu lagi sedih-sedihnya. Pas sampai sana dibabiti batu. Dari tempat babitan batu sampai ke Masjid Adas itu jauh juga, bisa memakan waktu 10 sampai 15 menit. Itu pakai bis kalau berjalan. Jangan beliau itu nahan babitan. Kalau kita sudah selama 15 menit pakai bis, dibabit terus dari rumah berjalan. Kalau kita datang nawari, aduh, jangan kira-kira kami tembak kalau ya, laju lah kita. Tapi kita ajaran Nabi Muhammad, dia tahu, ini cobaan dari Allah. Allah yang gerakkan supaya kita ini bisa sabar atau lulus Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku berharap dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah, sehingga mereka tidak diadab. Kemudian Nabi Muhammad di Fathul Mekah, setelahnya ada keadaan dakwah. Kemudian keturunan mereka yang Nabi Muhammad harapkan benar-benar masuk Islam, kemudian menjadi pejuang yang menyebarkan Islam dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, buah dari kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini diteruskan oleh keturunan beliau, oleh para ulama, pewaris ilmu beliau. Ketika setiap kali mereka diganggu, maka mereka langsung punya keyakinan ini adalah ujian dari Allah, ngirimkan uang ini kepadaku untuk aku bisa bersama. Ya, kita sudah sering disebutkan tentang cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin atau Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ulama di zaman sekarang dulu kita Al Habib Umar yang
dirampas tanah beliau, tanah sepanjang sebesar tidak dirampas, datang ke rumah ngedek-ngedek itu, nak ngomongkan bahwa aku berhak untuk tanah kau itu. Suratnya ada di Habib Umar. Habib Umar bawa suratnya. Sampai anaknya tadi, Habib Umar nak tunjuk surat, kayak ini. Kami punya surat itu. Jadi kau tidak baca, nak ngaku aku tidak mau baca itu. Ini suratnya. Jadi kalau memang itu punya kau, minta maaf kami selama ini surat itu ada di tangan kami, atas nama kami. Tapi kalau memang benar itu bukan punya kau, itu hak kami, maka kami hadiahkan kepada kau. Alam manis. Bisa tak kita cari? Jangan kan tanah Ustaz. 200.000 lagi apa-apa kita kapaan. Jadi memang hal ini yang semacam ini perlu dipelajari, perlu dilatih. Akan sangat mudah kita melatihnya ketika kita yakini seluruh apapun yang terjadi berupa situasi, keadaan, seluruhnya adalah datang dari Allah. Baik untuk kita syukuri, jelek untuk kita sabar, sehingga kita menjadi orang yang beriman, yang kuat keimanan, yang seluruh keadaan kita adalah ibadah, adalah baik, adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan oleh pengarang kepada kita sekalian, bahwa jangan sampai ketaatan yang kalian lakukan itu membahagiakan kalian atau membuat kalian bahagia karena itu adalah perbuatan kalian. Tapi bahagialah atas sebuah ketaatan dikarenakan Allah yang mentakdirkan diri kalian untuk melakukan sebuah ketaatan tersebut. Jadi dari awal tadi kita katakan ini banyak manfaatnya, banyak manfaatnya lagi. Jadi ketika kita benar-benar punya keyakinan apa yang kita gaulkan dari perbuatan baik itu adalah datang dari Allah, itu Allah yang menunjuk kekuatan, itu Allah yang mentakdirkan, yang menginginkan kita untuk melakukannya. Jadi menghilangkan sifat-sifat syaitan berupa ujub. Karena kalau kita tidak punya keyakinan kayak ini, bisa jadi terjebak seperti terjebaknya syaitan. Dia memandang kepada perbuatan diri, tidak kati campur tangan dari Allah, sehingga dia merasa sombong, sehingga dia merasa bangga diri, sehingga dia merasa aku sudah beramal, aku sudah banyak amalan. Alhamdulillah. Makanya syaitan terlambat sampai hari kiamat. Nah, kita jangan sampai, tetap kita punya keyakinan apa yang diperintahkan oleh Allah itu wajib, harus kita pilih untuk kita lakukan di dalam dunia sampai kita meninggal dunia. Tapi dan selain itu, di samping itu juga harus kita yakin bahwa seluruhnya apa yang kita perbuat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan, terkecuali kesemuanya datangnya dari Allah. Sehingga dianjurkan untuk kita bahagia, untuk kita senang dengan ketaatan yang kita gawekan. Duduk kita di majelis taklim, kita senang. Duduk kita di masjid, kita senang. Di musola, kita senang. Kita melakukan sholat berjamaah, kita senang. Kita melakukan tahajud, kita senang. Kita melakukan sholat duha, sholat witir, kita senang. Tapi senangnya dikarenakan ini adalah bantuan Allah kepada kita, bukan karena kita yang pacak ngawe kita. Sehingga kita melakukan itu merupakan hikmat, dan kita punya keyakinan apa yang kita perbuat dari kebaikan itu datang dari Allah, itu juga nikmat yang lebih besar. Sehingga lengkaplah kebahagiaan kita insyaallah di dunia, dan kebahagiaan kita sangat lebih besar lagi dipersiapkan oleh Allah di negeri akhirat ketika kita berjumpa kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Mungkin ini baik yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah pahami bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah kebersamaan kita pada malam hari ini akan mengungkap pandangan rahmat, sehingga dengan pandangan rahmat itu akan melahirkan taufik senantiasa kita istiqamah di dalam ketaatan, kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap siapa yang masih punya dosa diampuni segala dosanya, yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa, diwafatkan sekalian kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair bil khair wa a'lam alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, sorry kalau ada yang mati-mati ya. Jadi kita ini kan di bulan Safar ini kan Tuhan menurunkan bala dan sangat 3.200. Dalam kami ini itu tentang sholat itu ada tunjuknya dari hadisannya. Iya. Bukan? Memang banyak di dalam perkataan-perkataan ulama bahwa bulan Safar ini memang dari sebelum Nabi Muhammad diutus. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam satu malam menurunkan bala yang paling terbesar dalam sepanjang tahun, paling terbesar. Dan terjadi diturunkannya itu bulan Safar. Terjadinya bulan Safar. Maka cara kita tanggapinya, maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi, memang benar kita iakan bahwa bala turun yang paling besar di bulan Safar. Tapi jangan sampai kata Nabi la safar, jangan tasyabbuh. Jangan kita terlalu merasa takut. Sehingga kita menghindarkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan, perbuatan amalan-amalan karena di bulan Safar. Tapi kita ikhtiar, bala itu datang dari Allah dan kita banyak-banyak minta dilindungi dari bala. Makanya Nabi SAW